Cupe, Ojan sudah bergabung. Agus hadir, Agus sudah hadir. 10-9. Siapa? 10-9 namanya Male, siapa ini? Male ya. Sudah bergabung. Ya, Gus bagikan Gus itunya. Bagikan live-nya. Biar seru ngobrolnya. Male. Siapa? F itu siapa? FR ya? R ya? Insya Allah cara PTA insya Allah ikut. Iya. Agis sudah hadir guys. Kontak-kontak yang lainnya, teman yang lain IPS 2 segera bergabung gitu. Tampilkan di grup kelas. Hukum pacaran beda agama. Mau beda mau sama agamanya tetap hukumnya adalah haram. Pacaran dengan yang satu agama maupun yang berbeda agama, kalau judulnya pacaran adalah hukumnya haram. Jangan dilakukan. Ya, itu prinsip dasarnya. Waalaikumsalam. Membahas mahar untuk nikah. Mahar itu yang utama ya perhiasan. Ya, karena namanya mas kawin, mas. Ada namanya mas ya. Jadi yang utama itu ya harta benda. Harta ya, bisa berupa perhiasan, bisa berupa uang. Kalau Al-Quran itu sama alat sholat itu bukan. Itu mah memang satu keharusan harus diberikan oleh suami kepada istrinya, bukan jadi mas kawin ya gitu. Oh, mahar sama mas kawin ya sama ya, sama. Sally IPA 4, Jasmine 10-11 sudah hadir. Nama Jasmine di 10 Bu. Iya. Jasmine. Minta tolong bagikan live-nya ke teman-teman di 10-11. 10-11 sudah hadir, Jasmine. IPS 2 pada malam mingguan. Malam mingguan di mana nih? Di Citra atau di mana? Julia.
di BSD. Oh, jauh banget tuh sampai ke malam mingguan di BSD. Ya PTS mau ikut nginep di sana. Mau sewa vilanya. Mau sewa villa di Kampung Kalapa. PTA kan ngambil hari libur, Gus. PTA hari apa? Rabu Kamis. Oh, libur nggak kelas 11-12? Kemungkinan libur. Rabu Kamis katanya jadinya 30-31. Bening sudah bergabung. Bawa HP. Waalaikumsalam. Ya, Indonesia Raya nih. Waalaikumsalam. Kalau bawa HP boleh, HP boleh dibawa, tapi selama kegiatan tidak digunakan, sekedar untuk info ke keluarga saja. Jadi HP-nya dibawa, tetapi selama kegiatan tidak diaktifkan. Sekedar untuk info saja. Info-info yang penting. Kalau pas PTA karena hari belajar ya kemungkinannya ya libur. S sudah bergabung siapa? S itu ya malam minggu kita ngobrol sampai jam, dan besok ke anak-anak siap untuk ngaji subuh itu ya, jangan terlewatkan. Jangan lupa besok pagi jam 5.30 seluruh siswa harus wajib bergabung di acara kajian Ahad subuh, Ahad pagi. Waalaikumsalam dari Owen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya di rumahnya masing-masing lewat TikTok. Ya, live TikTok. Terus untuk siswa yang ada di sekitar Mulia Asri 1-2 ya, ini informasi, ada kajian di Masjid Muhajirin Mulia Asri 2 ya, untuk siswa yang tinggal di sekitar wilayah Sukamulya, Mulia Asri 1-2, ada kajian menghadirkan penceramah kelas nasional Ustazah Halimah Alaidrus ya. Silakan yang dekat bisa merapat besok hari Ahad jam 9, jam 8-9 ke Masjid Muhajirin Mulia Asri 2. Silakan disempatkan untuk hadir ya, untuk yang di sekitar Sukamulya. Ya baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20.34.
sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa SMA 4 kelas 10, 11, 12, juga para siswa dari MTS Miftahul Jannah serta para alumni serta rekan-rekan, teman, sahabat di mana saja berada. Paling awal, paling utama, mari kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini ya, malam Ahad, malam Minggu, Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat kehidupan, nikmat sehat walafiat. Yang paling utama adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam. Maka dari itu marilah kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ya, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita gunakan seluruh anugerah nikmat itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi syukur itu dalam tiga ranah, tiga wilayah, ya, tiga aktivitas. Bersyukur dengan ucapan, kita ucapan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Terus kedua, bersyukur dengan hati kita, selalu berzikir kepada Allah, yakini dalam hati bahwa semua yang kita dapatkan hari ini adalah anugerah Allah, pemberian dari Allah. Terus yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan kita, yakni dengan sikap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, imtithalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Itulah sikap syukur yang paling sempurna. Ya, syukur dengan perbuatan kita. Ya, jadi kita lakukan syukur itu dalam bentuk perbuatan kita. Dan juga kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita setiap malam ya. Jadi kita sempatkan setiap malam hari dari mulai pukul 20.30 sampai dengan 21.30 sampai jam setengah 10 malam ya. Kita sempatkan waktu untuk berdiskusi, berdialog,
kita bertukar pikiran, penyampaian saran, sekaligus kita mengkaji Islam, ya, mengkaji Islam, berharap ada manfaatnya. Ya, manfaatnya adalah kita menambah wawasan kita tentang Islam. Di orang-orang yang telah bersahadat, maka dia terikat dengan beberapa kewajiban. Yang pertama, dia harus benar-benar mengimani Islam. Yang kedua, harus mempelajari Islam. Setelah mengimani Islam, meyakini Islam sebagai din yang Allah ridhoi, ya. Kemudian kedua, kita harus mempelajari Islam. Terus kita pelajari sampai kita paham betul tentang Islam. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengamalkan Islam, mempraktekkan Islam dalam kehidupan. Jadi apa yang kita pelajari setiap hari tentang Islam, kita punya kewajiban untuk mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Karena kalau Islam tidak diamalkan, ya, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu yang kita pelajari kalau tidak diamalkan maka akan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon tidak berbuah maka tidak ada manfaatnya. Maka kewajiban kita, ya, setelah kita setiap hari, setiap waktu belajar Islam, maka kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Maka disitulah puncak kenikmatan akan dapat kita rasakan. Islam itu indah. Abil udah masuk ya, Abil. Nah, Islam itu indah, Islam itu damai, itu kita rasakan setelah kita mengamalkan Islam dalam kehidupan. Terus yang keempat, setelah kita mengamalkan, kita harus berbagi ilmu. Kita harus saling menasihati di antara kita. Ya, namanya adalah mendakwahkan Islam. Itulah beberapa kewajiban yang berlaku bagi orang-orang yang telah bersahadat. Baik, pada malam hari ini, ya, kajian kita malam hari ini adalah traveling, ya. Traveling itu kita bertafakur, jalan-jalan menelusuri buminya Allah. Ini bagi mereka yang hobinya traveling, jalan-jalan, menyusuri berbagai tempat di muka bumi ini, itu harus ada yang kita dapatkan, harus ada yang kita hasilkan dari perjalanan itu. Ya, ada dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk siru fil ar. Ya, kata Allah, kul, katakan, siru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi. Ya, jadi kata Allah, kul siru fil ar. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi, terus Anda perhatikan, ya, kaifa, bagaimana akibatul mukadzibin, ya, ada hal-hal yang kita pelajari dari kelompok orang-orang yang kata Allah ada yang berdusta itu. Ya, sekali bahwa ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk terus menjelajahi permukaan bumi ini. Mungkin dalam bahasa agama, ya, dalam bahasa agama itu adalah tadabur alam, ya, tafakur alam. Untuk apa kita lakukan? Adalah agar kita mampu merenungi, mengenali tentang ciptaan Allah. Karena Allah sendiri telah menciptakan langit bumi ini, termasuk pergantian malam dan siang, itu merupakan tanda-tanda bukti kekuasaan Allah.
Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal atau yang berpikir. Allah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191, ya Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sekali lagi bahwa alam yang telah Allah ciptakan, ya, langit, bumi, as-samawat wal ar, terus pergantian malam dan siang, itu merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Jadi bagi orang-orang ulil albab, orang-orang yang berpikir, ketika dia melakukan sebuah perjalanan, ya, menjelajahi permukaan bumi ini, diharapkan dia akan menemukan Allah, ya, akan mengenali Allah. Bahasa agamanya adalah ma'rifatullah. Itu tujuan yang paling utama dari sebuah perenungan, dari satu proses perjalanan. Jadi ketika kita melakukan traveling, ya, jalan-jalan menyusuri permukaan bumi ini, kita tidak sekedar takjub, menikmati keindahan alam. Tidak seperti itu, ya. Jadi tidak sekedar kita mengagumi keindahan alam semesta ini. Takjub dengan keindahan laut, gunung, ngarai, bukit, ya, gitu. Keindahan malam hari, bintang gemintang, bulan, gitu. Tidak sekedar berdecak kagum saja. Ya, jadi tidak sekedar dia menikmati indahnya laut ketika matahari terbit atau ketika terbenam. Kalau kita main ke pegunungan, bukit, menikmati indahnya hamparan pohon teh yang menghijau misalkan, atau kita main ke air terjun di sebuah bukit yang cukup tinggi, kita menikmati indahnya air terjun itu, ya. Tidak sekedar seperti itu. Atau ada orang yang ke Bali, ya, di Bali dia melihat indahnya pantai yang begitu cantiknya, ya, dengan aneka ragam fauna binatang air yang begitu indah, ikan-ikan yang beraneka macam. Tidak sekedar seperti itu. Azalia, ya, udah hadir, ya. Udah hadir Azalia, terima kasih sudah bergabung. Jadi sekali lagi bahwa di dalam Islam itu, kalau kita melakukan satu perjalanan, traveling kemana saja, jadi tidak sekedar kita menikmati indahnya yang kita lihat. Tadi menikmati indahnya pantai, laut, ya, hamparan sawah yang hijau, bukit yang indah, gunung yang menjulang tinggi. Kemudian tadi ada air terjun yang sangat indah di beberapa tempat, ya, gitu. Tidak sekedar itu, ya, gitu. Tetapi setelah menikmati indahnya alam yang kita amati, yang kita lihat, harus sampai pada titik siapa yang menciptakan keindahan itu. Nah, itu, ya. Jadi
Sekali lagi bahwa setelah dia menikmati indahnya pantai, indahnya gunung, indahnya bukit, indahnya sawah dan sebagainya, gitu, dia harus berhasil menemukan siapa gerangan yang menciptakan yang keindahan itu. Ya, Kaila, IPA 1 udah hadir ya, terima kasih. Harus bisa menemukan siapa yang menciptakan keindahan itu. Nah, kalau itu berhasil ditemukan, ya, gitu, berarti dia berhasil travelingnya, gitu. Ya, jadi setelah dia menikmati indahnya dan kemudian dia mencari untuk menemukan siapa gerangan yang menciptakan keindahan itu, siapa yang menciptakan gunung yang indah, bukit yang indah. Orang berbondong-bondong naik Gunung Bromo untuk mengintip matahari terbit, naik jeep, ratusan jeep naik ke puncak. Itu harus menemukan siapa kok bisa sangat indahnya ketika terbit matahari. Kalau kita berhasil menemukan siapa penciptanya, itu 1 poin sudah berhasil. Tetapi kalau kita jauh jalan-jalan sampai ke luar negeri, tapi tidak berhasil menemukan siapa gerangan yang menciptakan alam yang indah itu adalah sebuah traveling yang gagal, ya. Sisi manfaatnya tidak bisa dirasakan, gitu, untuk diri kita. Dia hanya sekedar tadi menikmati indahnya saja, tapi tidak menemukan Allah. Jadi orang jauh-jauh ke mana, ke luar negeri, ke negara-negara Eropa, Amerika, ya, gitu, sampai ke Jazirah Arabia, atau di Indonesia sampai ke Puncak, ke Bali, ke mana-mana, sampai kemana, Raja Ampat di Papua itu. Dia pulang hanya sekedar menikmati indahnya saja dan pulang bawa oleh-oleh, sementara hal yang paling penting tidak didapatkan. Dan sekali lagi bahwa bagi seorang muslim, mukmin yang cerdas, bahwa tujuan utama kita traveling karena melaksanakan perintah Allah itu siru fil ard, berjalan di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk menemukan siapa pencipta alam yang indah itu. Dan targetnya adalah kita menemukan Allah di balik semua keindahan itu. Kita pahami bahwa kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallah, sebenarnya Allah itu jamilun, sangat indah. Yuhibbul jamal, dan suka kepada keindahan. Maka Allah rancang bumi itu seindah mungkin. Ya. Kenapa orang berbondong-bondong ke pantai? Karena pantai itu indah, ya. Indah sekali pantai itu, coba. Mau ke Anyer itu kan yang dicari kan pantai yang indah, gitu kan. Ada ke Tanjung Kait, Kepulauan Seribu, ya. Karena keindahan itu Allah udah desain seindah mungkin. Atau hari Sabtu Minggu tuh, atau ketika libur panjang tadi Jumat itu, puncak macet. Kenapa puncak macet? Karena orang-orang berbondong-bondong pengen melihat indahnya puncak. Kenapa? Karena Allah sudah mendesain puncak itu seindah mungkin. Ya, sangat indah, jalannya berkelok-kelok dan pemandangannya sangat indah, hamparan pohon teh yang menghijau, ya, itu sangat indah. Itu semua adalah karya Allah yang harus kita tafakuri. Karya Allah kita harus tafakuri, ya, gitu. Nah, kemudian kalau orang sudah berhasil menemukan Allah dalam traveling itu, ya, maka dia sepatutnya menjadi orang-orang yang banyak bersyukur. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah.
Jadi orang-orang yang telah berhasil melakukan traveling setiap hari, menemukan Allah, menemukan keagungan Allah di situ, maka jadilah dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi nanti pertanyaannya ketika pulang dari traveling, jalan-jalan, adakah perubahan dalam dirinya, dalam sikapnya, ya begitu. Perubahannya nampak tidak, perilakunya semakin baik tidak, dengan Allah semakin taat tidak. Tapi kalau dia akan semakin taat kepada Allah, maka itulah traveling yang berhasil. Tapi kalau pulang dari traveling itu, ya, kemudian tidak ada yang berubah dari sisi perilakunya, malah sebaliknya, misalkan karena selama di perjalanan dia tidak sempat sholat karena kesibukan di dalam perjalanan itu, maka itu adalah sebuah traveling yang tidak membawa hasil. Masih lagi bahwa bagi seorang muslim, ya, berbagai program perjalanan, healing, jalan-jalan, refreshing, menikmati indahnya alam semesta ini, maka itu harus membuahkan sebuah hasil. Yang pertama adalah semakin ma'rifat kepada Allah, kenal dengan Allah, siapa Allah itu, kenal Allah sebagai Rabb. Apa Rabb itu? Adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara alam semesta. Kita bilang dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji lillah hanya milik Allah. Rabb, Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Itulah Allah sebagai Rabb. Jadi kita yakin bahwa alam semesta yang indah itu adalah produknya Allah. Adalah kreasinya Allah. Allah yang mendesain itu. Tidak berhenti dalam menciptakan. Setelah Allah menciptakan bumi langit ini, maka Allah pun mengaturnya. Diatur pergerakan langit bumi ini. Semua benda langit Allah putarkan semuanya. Termasuk matahari, bulan, bumi, planet, bintang-bintang itu Allah putarkan. Allah atur perjalanannya. Ya. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim, gitu kan? Wasyamsu, dan matahari tajri itu berjalan pada porosnya. Li mustaqarri laha dzalika taqdirul, karena itu semua adalah karena kekuasaan Allah, takdirnya Allah. Jadi langit bumi ini berjalan bukan karena sendiri, tapi adalah ada Allah yang mengatur. Kalau Allah tidak mengatur pergerakan, peredaran bumi langit ini, planet, bintang, ya, maka akan terjadi kehancuran. Makanya untuk tidak kehancuran, Allah mengaturnya. Arahnya kemana? Allah sudah atur. Berapa kecepatannya? Allah sudah atur. Kalau nggak diatur, ya nggak bisa. Nggak termasuk untuk kestabilan suhu di bumi ini, ya, biar suhunya stabil. Maka Allah dengan memutarkan langit bumi ini, maka terjadilah pergantian malam dan siang. Coba andaikan malam terus, tidak ada siang, apa yang terjadi? Malam terus bertahun-tahun, atau sebaliknya siang terus bertahun-tahun, tidak ada malamnya. Itu akan banyak dampak negatif. Maka supaya kehidupan ini stabil, ya harmonis, maka Allah putarkan bumi sehingga terjadinya namanya ada malam dan siang. Siang kita bekerja keras untuk menafkahi, mencari nafkah, dan malam adalah untuk istirahat. Jadi malam ini jam 10-an harus sudah tidur.
Ya, untuk apa? Untuk memulihkan kondisi kita yang terkuras sampai pada siang hari tadi. Jadi recovery, memperbaiki tubuh kita setelah siang itu bekerja keras, menguras tenaga dan pikiran, maka malam ini Allah perbaiki lagi sehingga besok ketika bangun dalam kondisi yang fit lagi. Itulah Allah yang mengatur semuanya, juga termasuk Allah pun memelihara alam semesta ini. Karena kalau Allah nggak pelihara, pasti ada kerusakan yang sangat-sangat hebat. Ya, maka agar alam ini berjalan dengan baik, maka Allah itu mengatur dan memeliharanya setelah Allah menciptakan, ya. Jadi menciptakan dan mengatur juga, yang ketiga adalah memelihara. Itulah tugas Allah di alam semesta ini. Dan kita merasakan akibat dari itu. Dan itulah merupakan bentuk daripada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Ya, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada makhluknya itu. Jadi pada rahimakumullah, rekan-rekan sahabat yang dirahmati Allah, jadi bahwa setelah kita merenungi, berpikir, bertafakur tentang keindahan alam semesta ini, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sampai ke negeri Eropa, negeri Afrika, sampai ke kutub utara, ya, itu maka sepatutnya itu menghasilkan sesuatu, yakni adalah kita semakin kenal dengan Allah. Begitu besar kekuasaan Allah itu, ya, kenal dengan Allah. Nah, terus udah kenal dengan Allah, siapa Allah itu tadi sebagai Rabb. Kedua adalah harus kenal Allah sebagai ilah. Artinya Tuhan yang layak dan wajib disembah oleh umat manusia. Setelah kita meyakini Allah sebagai Rabb, pencipta alam ini, maka kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, kita wajib untuk beribadah kepadanya, ya, bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita bertafakur tentang alam, kemudian setelah itu menemukan Allah, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Tadi takwa itu adalah imtithalu amirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sudahkah belum itu kita lakukan? Ya, sekali lagi bahwa setelah kita berjalan jauh, pertanyaan sekarang, sudahkah kita bertakwa kepada Allah secara totalitas? Allah menyuruh kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208, ya, itu sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, masuklah ke dalamnya secara kafah, secara total. Secara total artinya melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan kita, baik menyangkut akidah, menyangkut syariah, maupun menyangkut akhlak. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Jadi orang-orang yang total di dalam bertakwa, maka seluruh konsep-konsep atau ajaran Islam yang menyangkut 3 perkara itu harus kita amalkan. Apa itu? Mengamalkan akidah Islam, kita berakidah Islam yang lurus, yang benar. Berakidah yang lurus, yang tidak bercampur dengan syirik. Ya, IPA 4 sudah hadir, ya. Tri Rahayu sudah bergabung. Jadi bentuk ketakwaan Allah dalam akidah, kita harus berakidah yang lurus, yang benar, bersih dari kemusyrikan. Terus yang kedua, pengamalan aspek
ajaran syariah, kita harus melaksanakan syariah dalam kehidupan ini. Ya, baik syariah ibadah maupun syariah muamalah. Apa syariah ibadah? Adalah hukum Islam yang mengatur tentang bagaimana cara kita melakukan hubungan dengan Allah, namanya ibadah mahdhah. Kita laksanakan ibadah mahdhah secara kontinuitas, secara terus-menerus. Apa diantaranya? Adalah kita melaksanakan rukun Islam yang 5. Kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin, sahadati ala ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Sudah belum kita melaksanakan yang 5 itu? Kita bersahadat. Berapa kali sehari semalam bersahadat? Minimal harus 9 kali kita bersahadat. Kedua, kita harus sholat. Nah, hadirin rahimakumullah, ada sebuah kasus ya menarik. Jadi ada orang yang traveling, sudah mengunjungi berbagai tempat di belahan bumi ini. Jadi ada orang yang berhasil mendatangi beberapa tempat di muka bumi ini, tidak hanya di dalam negeri saja. Dia telah berhasil mendatangi tempat-tempat di luar negeri, di benua Amerika, di benua Eropa, sampai Afrika, itu kan, gitu. Semua tempat sudah dikunjungi, tapi satu yang belum dikunjungi apa? Masjid yang di samping rumahnya. Masjid yang di sekitar tempat tinggalnya. Berbagai tempat sudah dikunjungi, tapi belum nyampe ke masjid yang ada di sekitar rumahnya. Ya, ini sebuah masalah yang kadang ada terjadi dalam satu kasus itu kan itu. Jadi orang telah berhasil mendatangi berbagai tempat bersejarah di muka bumi ini, di berbagai tempat sampai ke luar negeri, tetapi masjid di sekitar rumahnya tidak pernah dia kunjungi. Ya, padahal tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid. Di tempat yang paling baik di muka bumi ini, yang mesti datangi oleh seorang muslim adalah masjid. Satu hari dia harus mengunjungi masjid selama 5 kali, minimal 5 kali. Jadi bagi seorang muslim dalam sehari semalam minimal dia mendatangi masjid adalah 5 kali sehari. Itu minimal, itu harus datangi masjid. Untuk apa kita ke sana? Ya, untuk apa kita ke masjid? Yang pasti adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk beribadah, untuk berzikir, untuk melakukan kajian-kajian Islam. Karena kalau kita lihat ya, bagaimana cara Rasulullah memfungsikan masjid, ya, tidak sekedar sebagai tempat ibadah saja. Itu banyak fungsi yang dikemas dalam satu kalimat. Masjid adalah tempat mengembangkan peradaban Islam. Itu yang paling pokok. Jadi masjid adalah tempat mengembangkan sebuah peradaban. Peradaban Islam itu akan dibangun dalam, makanya masjid bukan sekedar saja tempat ibadah saja, tempat pengembangan ekonomi, tempat pengembangan politik, tempat pengembangan pendidikan, sosial, budaya, hankam, termasuk seni, militer. Itu Rasulullah menggunakannya di masjid. Jadi pusat peradaban itu adalah di masjid. Ya,
Jadi tidak sekedar kita kerja hanya untuk zikir saja, sholat saja, tetapi gunakan ini sebagai sarana pengembangan keilmuan. Pengembangan pendidikan Islam itu di masjid. Kita lihat Al-Azhar yang sekarang perguruan tinggi tertua di dunia ya, Al-Azhar itu. Itu perguruan tinggi yang terbesar di dunia itu awalnya kan dari masjid. Itu masjid yang dikembangkan dari sebuah lembaga pendidikan. Ya. Jadi masjid itu bisa membentuk orang menjadi orang yang punya intelektual yang mumpuni. Itu masjid. Ya, gitu. Jadi kalau masjid sekedar untuk tempat sholat saja, tempat zikir saja, itu dia belum menggunakan masjid secara maksimal. Itu fungsinya belum maksimal. Maka tadi ketika Rasulullah itu mendirikan masjid pertama Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi ya itu, dan Masjidil Haram, adalah sebagai pusat peradaban Islam. Maka disitulah Islam akan betul-betul kuat. Itu dibangun dengan diarahkan umat itu ke dalam masjid. Insya Allah akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi kalau umat ini menjauh dari masjid, tidak mau ke masjid, ya, itu, maka harapan itu sirna, tidak akan terbentuk. Ya, maka itu kepada para siswa ya, para siswa SMA 4 juga SMA Teknik Jana, juga rekan-rekan alumni, sahabat, mari kita mendekat kepada masjid. Masuk ke masjid, kita sama-sama makmurkan masjid. Tadi tidak sekedar sebagai fungsi ibadah saja, tapi fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi politik, fungsi keamanan, ya, fungsi militer, fungsi pemerintahan, pengembangan seni budaya itu akan lebih, sehingga berbagai aspek akan berkembang. Politiknya akan menguat, ekonominya akan terus berkembang. Itu Rasul seperti itu. Sekali lagi berharap ya pada rekan-rekan teman-teman yang punya hobi traveling, maka jangan lupa kunjungi masjid ya, kunjungi masjid. Setelah kita berjalan, kita mendekat kepada Allah. Tadi karena tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Tidak ada di masjid orang bermaksiat kepada Allah ya. Tidak ada orang bermaksiat kepada Allah di masjid, tidak ada. Tidak ada yang berani mabok di masjid. Tidak ada yang berani main judi di masjid. Tidak akan berani. Tidak ada orang berantem di masjid. Tidak ya. Karena masjid adalah tempat yang harus dijaga baik-baik, jangan menghindarkan segala bentuk bentuk perilaku yang kita juga senang traveling itu ya, untuk melakukan refresh. Maka target kita dengan traveling harus berhasil menemukan Allah yang telah menciptakan alam yang indah itu. Terus yang kedua, setelah kita menemukan Allah, makrifat kepada Allah, maka target itu adalah kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang taat patuh kepada Allah, takut kepada Allah kalau melakukan sebuah pelanggaran. Taat kepada perintah Allah dan takut melanggar. Itulah satu hasil dari traveling. Yang ketiga tadi, kita dekat dengan masjid. Selalu menyempatkan dirinya mengunjungi masjid setiap hari minimal 5 kali. Di sana setelah kita berzikir, beribadah, sholat, kaji Islam dengan baik, lakukan sebuah kajian yang komprehensif, kita jalin ukhuwah di sana dengan orang-orang, kita rumuskan apa yang terbaik untuk kehidupan ini. Itu akan dapatkan dari
kalau kita sering berkunjung ke masjid. Hindari kontroversial, perdebatan yang tidak penting sehingga merusak ukhuwah, maka kita lakukan itu di dalam masjid. Itulah hal yang terpenting dari traveling. Sekali lagi kepada teman-teman, sahabat, para siswa yang sangat hobi senang jalan-jalan, maka target yang itu harus kita raih. Itu baru dikatakan traveling yang betul-betul menghasilkan yang terbaik. Ada perubahan yang baik dalam traveling. Tapi kalau belum dihasilkan yang 3 tadi, ya berarti kita harus mengkaji ulang, ya gitu. Itu barangkali kajian singkat di awal ini, dan silahkan sekarang kita ngobrol, tanya jawab. Ada yang mau disampaikan, mangga ya. Akil udah hadir di pas 1 ya, silakan. Ada yang mau disampaikan dari para siswa atau rekan-rekan sahabat yang bergabung malam hari ini? Ada yang mau disampaikan, ada yang saran atau pendapat, mangga dituliskan di kolom komentar ya. Jadi berharap pertemuan malam hari ini akan memberikan manfaat ya. Tadi akan menambah wawasan Islam kita, juga menambah amaliyah kita, sehingga Allah ridho dengan pertemuan malam hari ini. Ya, mangga ada yang mau disampaikan dari pertemuan hari ini? Akil, mangga disampaikan Akil. Ya, barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang tanyakan. Tadi Putra, pertanyaannya apa tadi Putra itu ya tadi? Kayaknya apa tuh maksudnya tadi ya? Saya kurang begitu paham. Bagaimana hukumnya menyusahkan orang lain? Apa hukumnya itu ya? Di dalam Islam itu prinsipnya apa itu? Yasiru wala tu'assiru. Yasir wala tu'assir. Permudah, jangan engkau persulit. Nah, itu prinsip dalam Islam ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, kata Rasulullah juga, yasir wala tu'assir. Permudah, jangan engkau persulit. Kalau memang mudah, kenapa harus dipersulit? Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau ada orang yang menyusahkan orang lain atau mempersulit orang lain, itu menyimpang dari kaidah agama. Ya, tadi kata Allah, permudahlah suatu urusan itu, permudah. Jangan dipersulit. Jadi kalau memang mudah, kenapa dipersulit? Nah, itu ya, kita ingin prosedur-prosedur apa dalam hidup ini jangan terlalu berbelit-belit ya. Nah, kita mengurusi urusan apa pajak segala macam, kadang-kadang rada berbelit-belit itu ya gitu. Nah, banyak urusan yang agak dipersulit itu ya gitu. Yang padahal itu dipermudah saja lah ya dalam segala itu. Ya, tadi untuk Putra ya. Untuk Putra tadi dari IPS 2 kalau tidak salah itu ya. IPS 12 IPS 2. Bagaimana hukumnya menyusahkan orang lain? Ya, hukumnya adalah dilarang dalam Islam. Ya, kita harus memberikan kemudahan kepada orang lain. Nah, orang yang suka memberi kemudahan, maka akan dimudahkan orang lain. Orang yang suka membantu orang lain, maka juga dia akan dibantu oleh orang lain dalam hidupnya. Baliknya orang yang banyak mempersulit orang,
bikin berbelit-belit, maka dia pun nanti akan disuitkan oleh orang lain juga ya gitu. Itu hal yang terpenting dalam pembicaraan malam hari ini ya. Sekali lagi kita sangat hobi, sangat menyukai jalan-jalan itu dalam rangka untuk merepres pikiran kita ya. Setelah kita sibuk dengan rutinitas kita dalam bekerja ya, dengan macam pekerjaan ya, aneka ragam pekerjaan manusia itu, ada yang di swasta, di pertanian ya, di perdagangan jual beli, ada yang kerjanya di perusahaan ya, atau kerja seni, artis, musisi ya, atau kerja politik ya, sebagai pejabat negara, atau tenaga pendidik ya, dia sebagai pengajar, atau dia sebagai staf tata usaha juga. Itu cukup menguras pikiran kita ya, membuat kita jenuh. Maka untuk merepres kejiwaan kita ya, kita sekali-kali dirutinkan, mungkin berapa minggu sekali kita mesti melakukan sebuah perjalanan, tapi jangan sampai menguras isi kantong ya gitu. Cari traveling yang murah tapi berkualitas ya. Arif, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan ya, sekalipun tidak ketemu di darat ya, di rumah, di mana, tapi kita bisa menjalin komunikasi lewat media sosial ini ya gitu. Arya 11.10 baru hadir ya, Arya baru hadir ya 11.10. Terima kasih sudah bergabung Ria ya. Ya besok kita gabung lagi ya, dan besok pagi ya, informasi besok pagi kita akan ngaji bareng ya, kita akan membaca Al-Quran, tilawah. Nanti kita pun ada mengkaji makna ayat ya gitu. Jadi silakan kepada para siswa, seluruh siswa diwajibkan untuk hadir besok mulai jam 5.30 sampai jam 6.00 ya. Kita setengah jam, mudah-mudahan sekalipun setengah jam itu bisa memperbaiki tilawah kita, dan kita sedikit bisa memahami makna Al-Quran ya. Disilakan siap-siap besok pagi mulai 5.30 setelah sholat subuh tuh bersiap-siap. Kita berhenti sampai jam 6.00. Setelah itu baru kita beraktivitas di pagi hari, di hari Ahad. Mau jogging, mau jalan-jalan kemana, silahkan. Setelah kita ngaji bareng bersama-sama lewat media TikTok ini ya gitu. Itu setiap minggu pagi ya.